ada rasio DER, lalu yang kedua ada rasio T, lalu yang ketiga ada rasio DAR. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hoiriah, lalu yang kedua ada Nadine Arjita Salim, lalu yang ketiga ada Fakih Akil Aleinde. Analisis solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dapat menutupi seluruh kewajibannya termasuk utang jangka panjang. Analisis solvabilitas terdiri dari 3 rasio. Yang pertama, rasio DAR. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin rendahnya rasionya, semakin baik solvabilitas perusahaan. Lalu ada T, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunga utangnya dengan menggunakan laba operasional. Lalu yang ketiga ada DER. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dibandingkan ekuitas. Di sini saya akan menjelaskan terkait debt to asset ratio atau DAR. Dapat dilihat pada grafik bahwa pada tahun 2018 sampai tahun 2022, DAR PT Kino terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Interpretasi DAR PT Kino setiap tahunnya. Pada tahun 2018, DAR sebesar 39%, artinya total aset perusahaan 39%, diantaranya yaitu utang dari kreditur. Setiap 1 rupiah dari aset perusahaan akan menjamin 0,3 rupiah utang. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sehat karena kurang dari 100%. Pada tahun 2019, DAR sebesar 42%, artinya total aset perusahaan 42%, diantaranya utang dari kreditur. Setiap 1 rupiah dari aset perusahaan akan menjamin 0,4 rupiah utang. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sehat karena kurang dari 100%. Pada tahun 2020, DAR sebesar 50%, artinya total aset perusahaan 50%, diantaranya utang dari kreditur. Setiap 1 rupiah dari aset perusahaan akan menjamin 0,5 rupiah dari utang. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sehat karena kurang dari 100%. Pada tahun 2021, DAR sebesar 49%, artinya total aset perusahaan 49%, diantaranya utang dari kreditur. Setiap 1 rupiah dari aset perusahaan akan menjamin 0,4 rupiah utang. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sehat karena kurang dari 100%. Dan yang terakhir pada tahun 2022, DAR sebesar 67%, yang berarti total aset perusahaan 67% diantaranya utang dari kreditur. Setiap 1 rupiah dari aset perusahaan akan menjamin 0,6 rupiah utang. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sehat karena kurang dari 100%. Analisis grafik. Dari grafik, terlihat selama 5 tahun posisi debt rasio meningkat secara bertahap, meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan. Hal ini jika disikapi dari sisi kreditor, berdasarkan kepada teori di atas, karena makin tinggi rasio utang, maka makin kecil perlindungan terhadap kerugian jika terjadi likuidasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan time interest earn atau TIE. Bisa kita lihat di grafik tersebut, pada tahun 2018 datanya yaitu minus 3,6. Kemudian di tahun 2019 TIE-nya mengalami penurunan yaitu minus 7,6. Selanjutnya di tahun 2020 itu mengalami kenaikan yaitu datanya 0,9. Kemudian di tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,7. Yang terakhir di tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 5,1. Kemudian interpretasi. Di tahun 2018, time interest earn ratio perusahaan kurang dari 1. Ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan tersebut 3,6 kali lebih besar dari biaya beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan sudah mampu membayar biaya bunga tambahan. Kemudian di tahun 2019, time interest earn ratio perusahaan lebih dari 1. Ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan tersebut 7,6 kali lebih besar dari biaya beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan sudah mampu membayar biaya bunga tambahan. Selanjutnya di 2020, time interest earn ratio perusahaan kurang dari 1.
Ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan tersebut 0,9 kali lebih kecil dari biaya beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan sudah belum mampu membayar biaya bunga tambahan. Selanjutnya di tahun 2021, time interest earn ratio perusahaan kurang dari 1. Ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan tersebut 0,7 lebih kecil dari biaya beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan sudah belum mampu membayar biaya bunga tambahan. Kemudian yang terakhir di tahun 2022, time interest earn ratio perusahaan lebih dari 1. Ini berarti pendapatan atau laba operasi perusahaan tersebut 5,1 kali lebih besar dari biaya beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan sudah mampu membayar biaya bunga tambahan. Analisis grafik. Dari grafik terlihat selama 5 tahun posisi TIE perusahaan bergerak fluktuatif dan angka rasio yang dihasilkan pun besar. Hal ini berarti manajemen perusahaan dapat menghasilkan EBIT dengan baik dan tidak kesulitan dalam membayar bunga kepada kreditor. Hal ini akan menaikkan kepercayaan dari kreditor kepada perusahaan. Ini terdapat grafik dari DER. Pada tahun 2018, DER sebanyak 64%, artinya 64% dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Hal ini juga berarti bahwa jika perusahaan bangkrut, ini tidak lebih dari 100%, berarti masih ada aset yang bisa dipakai untuk mengganti modal saham para investor. Pada tahun 2019, DER sebanyak 73%, artinya dari aset perusahaan dibayar oleh utang. Hal ini juga berarti bahwa jika perusahaan bangkrut ini tidak lebih dari 100%, berarti masih ada aset yang bisa dipakai untuk mengganti modal saham para investor. Pada tahun 2020, DER sebanyak 103%, artinya 103% dari aset perusahaan dibayar oleh utang. Hal ini juga berarti bahwa jika perusahaan bangkrut ini lebih dari 100%, berarti tidak ada aset yang bisa dipakai untuk mengganti modal saham para investor. Di tahun 2021, DER sebanyak 98%, artinya 98% ini dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Hal ini juga berarti bahwa jika perusahaan bangkrut ini tidak lebih dari 100%, berarti masih ada aset yang bisa dipakai untuk mengganti modal saham para investor. Lalu pada tahun 2022 artinya pada tahun 2022 DER sebanyak 204. Lalu pada tahun 2022, DER sebanyak 204%, artinya 204% dari aset perusahaan dibayar oleh utang. Hal ini juga berarti bahwa jika perusahaan bangkrut ini lebih dari 100%, berarti tidak ada aset yang bisa dipakai untuk mengganti modal saham para investor. Analisis dari grafik tersebut terlihat komposisi modal perusahaan yang dipenuhi oleh utang berfluktuasi selama 3 tahun pertama dan mengalami peningkatan pesat pada 1 tahun terakhir, namun memiliki angka rasio yang tinggi. Dari sisi kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio ini akan semakin baik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.